Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sayana. Saya dari Prodi Manajemen PJJ S1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya, yaitu tentang meneliti 5 artikel jurnal. Oke, kita langsung saja ke pembahasan materi. Yang pertama, jurnal yang pertama adalah The Role of Strategic Leadership and Absorptive Capacity in Driving Innovation and Business Performance in Mass. Yang pertama ada latar belakang. Bisnis MSMES sering menghadapi tantangan dalam inovasi dan kinerja karena keterbatasan sumber daya serta dinamika kompetitif yang cepat. Kepemimpinan strategis dan kapasitas organisasi dalam menyerap pengetahuan menjadi penting untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan. Lalu, tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran kepemimpinan strategis dan kapasitas absorptif dalam mendorong inovasi dan kinerja bisnis pada sektor mikro, kecil, dan menengah di sektor makanan dan minuman di Jawa Barat. Lalu metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM untuk menguji hubungan antara kepemimpinan strategis, kapasitas absorptif, inovasi, dan kinerja bisnis. Lalu hasilnya, kepemimpinan strategis secara tidak langsung meningkatkan kinerja bisnis melalui peningkatan kapasitas absorptif yang memperkuat inovasi. Hal ini menunjukkan bahwa leadership bukan hanya berdampak langsung, tetapi juga mendukung kemampuan organisasi untuk belajar dan berinovasi. Implikasi dalam jurnal ini adalah pemilik dan manajer MSMES perlu meningkatkan kapasitas organisasi dalam mengumpulkan dan menerapkan pengetahuan pasar sebagai bagian dari strategi manajemen untuk memperkuat inovasi kinerja bisnis. Oke, lalu jurnal yang kedua judulnya yaitu Strategic Leadership Model in the Hospitality Industry atau SWOT Analysis. Yang pertama, latar belakang masalah. Industri perhotelan di kawasan pariwisata memiliki tekanan kompetitif dan peluang tinggi. Untuk meningkatkan kinerja bisnis, pemimpin perlu menetapkan strategi berbasis analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT. Lalu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi model kepemimpinan strategis serta strategi yang tepat berdasarkan analisis SWOT untuk meningkatkan kerja dalam industri perhotelan. Oke, lalu metode yang digunakan, pendekatan studi kasus dengan menerapkan analisis SWOT terhadap kondisi internal dan eksternal bisnis perhotelan di wilayah Borobudur. Lalu hasil dari penelitian, industri perhotelan yang berada dalam posisi kuat dan memanfaatkan peluang besar direkomendasikan untuk menerapkan strategi pertumbuhan agresif. Lalu implikasinya, manajer bisnis perhotelan dapat menggunakan pendekatan SWOT secara sistematis untuk menyusun strategi pertumbuhan yang lebih terstruktur dan efektif sesuai dengan kondisi lingkungan bisnis. Oke, next. Ke judul berikutnya yaitu Sustainability Leadership, The Role of Strategic Management in Achieving Sustainable Competitive Advantage. Oke, langsung saja ke latar belakang. Fokus berkelanjutan menjadi sangat penting dalam era
dalam era ekonomi hijau dan kompetitif. Kepemimpinan yang berorientasi pada berkelanjutan dinilai berperan besar dalam mempengaruhi strategi keunggulan kompetitif berkelanjutan. Lalu tujuannya menganalisis peran sustainability leadership dalam memengaruhi praktik manajemen strategik yang berujung pada keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Hasilnya, metode yang digunakan desain kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner dari 230 pengelola atau manajer terkait dan pengujian model dengan VLS SEM. Lalu implikasi organisasi perlu mengembangkan kepemimpinan yang tidak hanya fokus pada laba tetapi juga aspek sosial lingkungan karena hal tersebut berkontribusi pada strategi dan performa yang lebih stabil jangka panjang. Oke, next. Yang keempat, judulnya yaitu Strategic Management Analysis for Sustainable Business Performance PTX. Langsung saja ke latar belakang, perusahaan menghadapi dinamika persaing dan ketidakpastian yang memerlukan penerapan manajemen strategik dari awal perumusan hingga pelaksanaan strategi untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis. Tujuannya untuk mengukur seberapa efektif penerapan pendekatan manajemen strategik termasuk analisis misi, SWOT, matriks, GVM, dan SPACE dalam memperkuat kinerja dan berkelanjutan perusahaan. Metode yang digunakan pula dengan sejumlah alat strategik seperti SWOT, EFE matrix, dan model The Three Horizon dalam menganalisa data perusahaan di PTX. Hasilnya, manajemen strategi kompetitif dengan kombinasi berbagai alat evaluasi strategi terbukti menciptakan peta komposisi kompetitif yang jelas dan arah strategi yang dapat mengarahkan keberlanjutan bisnis. Lalu implikasinya, organisasi perlu menerapkan strategi manajemen yang lebih holistik dan berbasis data untuk memperkuat keberlanjutan dan daya saing di pasar yang volatil. Oke, next. Yang terakhir adalah strategi manajemen risiko dan kinerja organisasi, studi Empires pada Direktorat Jenderal Pajak. Lalu saja ke latar belakang masalah. Organisasi publik seperti DJP perlu merumuskan strategi yang kuat untuk meningkatkan kinerja. Namun seringkali masih ada variabel pendekatan yang memberikan dampak berbeda terhadap performa organisasi. Lalu tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh formulasi strategi terhadap kinerja organisasi sekaligus melihat peran efektivitas manajemen risiko sebagai variabel moderasi. Lalu metode yang digunakan adalah Quasar untuk mengumpulkan data primer dari 71 unit vertikal DJP Jakarta, dianalisis dengan SPSS dan WAR PLS untuk melihat hubungan antar variabel. Oke, lalu hasilnya perencanaan strategik dan blending approach berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja, sedangkan logical instrumentalism ternyata berdampak negatif. Efektivitas manajemen risiko tidak memoderasi hubungan secara signifikan. Lalu yang terakhir, implikasinya strategi penerapan yang tepat dan pendekatan integratif perlu dikembangkan dalam organisasi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperhatikan konsekuensi dan pendekatan bertahap yang kurang cocok dalam konteks tertentu. Oke, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.